Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Ikhwani, saudara-saudaraku yang saya cinta karena Allah. Saya Alfian Pelu. Insyaallah kita akan mengadakan kajian rutin di setiap masjid yang ada di sekitar Bula. Tujuan saya tidak ada yang lain kecuali adalah untuk mendorong orang untuk berbuat baik, paling tidak kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Kitab rujukan saya dalam hal ini adalah kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi. Saya kira bagus untuk kita ikuti kajian-kajian rutin kita dari masjid ke masjid. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dalam kehidupan hari-hari kita. Saya kutip hadis dari Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang bersusah payah, dia datang untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah dia jalan menuju surga. Jadi salah satu jalan paling mudah menuju surga itu adalah kita cari ilmu. Jangan kita semangat kita jangan berkurang, tapi terus kita semangat untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang akan diangkat derajat itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kalau sudah nonton, subscribe-nya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua untuk dakwah Islam ini. Baik, barakallahu fikum, semoga berkah untuk kita semua. Saya tunggu kalian datang ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam serial kajian yang membuat kita hadir lagi setelah pekan ya. Kedua pekan saya tidak hadir, memang ada beberapa pekerjaan yang memang harus saya selesaikan. Mudah-mudahan serial kajian kita ini bisa membuat kita lebih semangat terus untuk dekat dengan Allah, untuk bertakarub dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok bahasan kita pada hari ini adalah babun alamatul billahi ta'ala lil 'abdi. Bab tentang ciri atau tanda-tanda Allah cinta kepada seorang hamba. Jadi nanti di ayat ini kita bisa tahu bahwa tandanya Allah cinta sama kita itu ada tandanya, ada ciri-cirinya. Kan terkadang bisa saja kita bilang, apa sih yang membuat anda bahwa saya itu memang sudah dicintai Allah? Apa itu sesungguhnya? Nah, baik, kita ikuti pelan-pelan di surah Al-Imran ayat 31. Silakan Anda jamaah yang membaca. Pak Devi. Ya, surah 31 Al-Imran. Ketemu? Belum. Ustaz ketemu kita? Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Baik, penulis surah Al-Maidah 24. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi. Hai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi. Barang siapa di antara kalian yang murtad keluar dari agama Allah ini, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan datangkan suatu kaum yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah. Artinya di kala kejelekan itu dia merata, maka di situ Allah akan datangkan kelompok yang bisa memandu untuk jalan kebaikan. Makanya disebut dengan mayyatan minkum an dinihi. Kalau kalian itu murtad itu bukan berarti kita harus keluar dalam bentuk terang-terangan. Orang yang ingkar kepada Allah itu juga disebut yang murtad. Bukan yang keluar dari agama Islam saja disebut dengan murtad. Karena orang yang tidak sholat bahaya itu. Muslim tapi kalau tidak pernah sholat gimana? Apalagi kalau misalnya dia bilang tidak perlu sholat, nanti sholatnya setahun sekali cukup. Bahaya. Tapi Allah jelaskan karakter mereka itu adalah yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah itu cinta kepada mereka dan mereka akan cinta kepada Allah. Terus gimana orang-orang yang cinta kepada Allah itu adillatin 'alal mu'minin? Mereka itu lemah lembut sama seorang muslim. Sama seorang mukmin paling lemah lembut, saling tolong-menolong. Ingat ya, yang nanti sampai ke surganya Allah itu adalah orang-orang yang memang disebut dalam ayat Al-Quran innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadi yang nanti sampai ke surganya Allah itu yang disebut dengan bersaudara itu karena iman, bukan karena senasab. Nanti di sana itu yang bersaudara itu adalah orang-orang yang beriman. Kalau yang senasab karena dengan ada sampai sekarang tidak ada itu, hanya masalah harta, benar. Tapi kalau orang mukmin sesama mukmin itu masya Allah saling bantu dan mereka akan saling ikhlas itu kalau mukmin. A'izzatin 'alal kafirin. Mereka itu tegas 'alal kafirin. Ada orang-orang yang kafir. Tegas. Jadi kalau nggak sholat dosa. Bilang sama orang yang kafir. Nah itu. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka itu berjihad di jalan Allah. Gak pernah rasa lelah. Terus dia berjihad dengan ilmunya, terus dia berjihad dengan ilmunya. Mengajarkan orang, sekalipun itu yang diajarkan itu ada huruf alif alif, dia turun tanpa harus mengenal gelarnya. Dan kadang-kadang kita ini ada orang yang gelarnya tinggi dokter,
kesalahan paling besar. Karena ilmu itu tidak bisa didefinisikan dalam bentuk status sosial. Siapapun yang diajarkan itu yang disebut termasuk diberikan ilmu. Saya punya teman satu, itu dia dokter, ya, ahli kedokteran. Yang dia ajarkan itu anak-anak kecil. Nah kalau kita dapat mana ada anak-anak yang kecil yang umurnya 10 tahun ke bawah, dia pikir ilmunya sudah di atas pantas untuk diajarkan di atas, padahal tidak bisa. Manfaat ilmu itu harus terasa sampai di bawah. Wala yakhafuna laumata laim, dan dia tidak pernah takut kalau orang itu caci maki dia. Artinya orang kalau menghina dia tidak pernah takut. Ya kan? Rasulullah SAW itu dihina itu Masya Allah. Jadi tidak pernah dibalas ucapan maupun perbuatan Rasulullah tidak pernah balas. Kotoran kain itu ditaruh di kepalanya Rasulullah, kita lagi sholat. Mana Rasulullah balas? Nah, coba kita kalau misalnya lagi dihina, oh sudah selesai, tetap balas. Yang satu masuk di media sosial, dia lagi masuk lagi di medsos lagi. Nah itulah pada yang kau punya laumata laim. Dari kaumullah yang seperti tadi itu, yang mana ada nama terus aizzatin 'alal kafirin, tegas. Lalu wayakhafun laumata laim, tidak pernah merasa takut yang semua orang. Ternyata itu adalah karunia dari Allah untuk orang-orang yang dia tangani. Bayangkan. Jadi karunia yang mana yang dimaksudkan yang tadi? Adillatin 'alal mu'minin, satu. Yang kedua, aizzatin 'alal kafirin. Yang ketiga, ya, fi sabilillah fi sabilillah. Lalu yang terakhir wala yakhafuna laumata laim. 4. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir daripada ayat ini disebut dengan Allah wasi'un. Sesungguhnya Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pokok bahasan kita ini tentang bukti bahwa orang itu sudah memang Allah sudah cinta kepada dia. Awas ini. Kalau kita kasih ciri-cirinya bahwa tanda bahwa Allah itu mencintai seseorang, satu, dia itu adalah orang-orang yang paling lemah lembut dengan sesama mukmin. Yang kedua, dia itu tegas pada orang-orang yang kafir. Tapi kalau misalnya dia itu tidak lemah lembut dengan orang mukmin, masih cerita-cerita kejelekan orang, masih iri demi segala macam, mohon maaf, Allah itu tidak cinta kepada orang. Artinya belum ada tanda bahwa Allah itu mencintai dia. Gimana sih kalau Allah itu mencintai seseorang padahal hambanya itu pasti Allah Ta'ala kasih aromah itu. Jadi bukan fisabilillah, wala yakhafuna laumata laim. Dan dia tidak pernah membalas kalau orang itu lagi caci maki. Tapi kalau dia dicaci maki lalu kemudian dia membalas dengan caci maki yang setimpal, mohon maaf, belum ada karunia. Allah tidak cinta kepada orang. Jadi hati-hati lah ya. Tidak cinta kepada Allah itu dan Allah cinta kepada kita itu harus nampak pada pekerjaan perbuatan kita sehari. Mari kita lihat hadis Rasulullah SAW. Inna Allah Ta'ala, hadis dari Abu Hurairah, man 'ada li waliyan faqad adatuhu bihawd. Barang
maksudnya walinya Allah. Jadi wali Allah itu disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah orang yang dia taat kepada Allah. Disebutkan di dalam kitabnya itu bahwa wayasma'ullah wa bi'atihi, dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu taat, Pak. Pendengarannya taat, matanya taat, semuanya itu. Tangannya juga taat. Semua anggota tubuh itu harus taat kepada Allah. Tapi kalau mata ini masih lihat kejelekan dan dia lihat kejelekan itu biasa-biasa saja, mohon maaf, tidak ada cintanya, maksudnya belum ada tanda cinta Allah kepada orang. Contoh, di jalan lihat aurat orang, dia lihatnya biasa-biasa saja. Mohon maaf, mata itu belum taat kepada Allah, karena dia anggap itu masih biasa. Kenapa? Nanti kalau anak dan istri yang jalan, auratnya masih terbuka, dia anggap biasa. Seharusnya dia larang. Kalau sampai dia larang, ada yang jalan terbuka auratnya dia larang, baru ada itu yang namanya cintanya kepada Allah. Ada memang Allah itu sudah cinta kepada dia. Nih dia dengar orang azan, dianggap biasa-biasa saja. Tapi kalau orang yang sudah ada Allah cinta kepada dia, kalau dia orang azan, dia berkeras. Pasti itu bahwa Allah itu sudah cinta. Nih kita lihat. Wa man taqrabu ila abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma seorang hamba yang dekat denganku, hamba ilayya mimma ikramuhu alayhi, dia cinta kepadaku karena apa yang aku wajibkan itu dia kerjakan. Itu satu. Jadi seluruh pekerjaan yang wajib dia laksanakan. Baru itu yang namanya dia cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada dia. Tapi kalau dia anggap itu misalnya sholat masih biasa-biasa saja, iya kan? Mohon maaf, dia tidak akan mendapatkan cintanya. Yang berikut, ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Hamba yang senantiasa menjaga sunnah-sunnah. Awas nih, ini agak sedikit naik lagi yang harus kita jaga. Kalau yang tadi wajib, di dalam hadis ini disebutkan, dia taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Dia menjaga sunnah-sunnah Rasul. Mana sunnah Rasul? Satu, habis sholat maghrib, ba'da maghrib sholat sunnah jangan ditinggalkan. Tapi kalau dia menganggap itu biasa, ini dianggap biasa nih. Habis sholat dia pergi. Anggap yang sunnah itu tidak penting. Mohon maaf, belum ada tanda bahwa Allah itu mencintainya. Karena dia anggap sunnah itu pekerjaan yang biasa. Jadi sholat-sholat sunnah rawatib itu sebenarnya merupakan pekerjaan yang memang harus dijaga. Tapi kalau pekerjaan sunnahnya kita anggap biasa-biasa saja, ya tidak akan tumbuh cintanya kita. Faidah ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Dan apabila aku cinta kepada dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Pendengaranku itu aku berikan kepada dia. Maksudnya apa? Telinganya itu dia dengar hal-hal yang baik-baik. Tapi kalau dia masih dengar musik yang kritik apa saya tidak begitu hafal. Dia mana itu
biasa-biasa saja dan tidak mengganggu imannya, orang itu tinggi rasa cintanya, dan Allah tidak cinta kepada orang. Jadi begini jamaah, yang namanya kejelekan dan kebaikan tidak akan ketemu, tidak akan ketemu. Itu seperti minyak dengan air. Minyak itu mau dipaksakan jadi air tidak bisa. Air mau dipaksakannya tidak akan bisa. Disatukan pun tidak akan mengganti. Minyak tetap di atas. Itu kebaikan dan kejelekan itu begitu. Jadi mata kita ini kalau tidak kita fungsikan untuk beribadah kepada Allah, mata itu akan ditanya. Kan inna sama wal basar wal fu'ada kullu dzalika kana mas'ula. Gimana? Masa kita kalau dengan orang azan kita tidak mau pergi itu bagaimana ceritanya? Orang azan itu kan manggil datang sholat untuk menghadap Allah. Sudah saatnya menghadap Allah, kira-kira begitu. Tapi mana kita begitu? Paling yang berjamaah yang begitu. Nanti maghrib ada isya memang. Maghrib biasanya, zuhur biasa-biasa, asar biasa. Orang-orang itu. Kalau dia terus jaga sholat berjamaah, maka sudah ada cintanya bahwa dia tidak mencintai. Tapi kalau tanggal sholat berjamaah itu masih dianggap biasa-biasa, lebih baik saya sholat di rumah yang laki-laki, itu bahaya. Itu nggak boleh. Sholat berjamaah walaupun hanya 2 atau 3 jamaah. Kalau misalnya dia lagi dari masjid, kebetulan tidak di masjid, dia dan tempatnya di mana, dia sholat di sana, dia ada tempatnya. Itu hal-hal yang sunnah itu jangan ditinggalkan. Yang berikut wabasaruhu alladhi yushiru bihi. Begitu juga penglihatannya memang memberikan kepada orang. Jadi dia tidak akan mau melihat itu yang namanya kejelekan. Alergi dia langsung dia lepas. Jadi dia melihat yang memang penglihatan itu untuk Allah dan Rasul. Dia tidak akan menggunakan penglihatan yang sama. Sekarang ini media sosial ini kalau kita lihat sedikit-sedikit sudah terbuka. Oh gimana? Yang boleh memakai kita tidak. Karena memang penglihatan kita tentang di situ. Kalau mau kita cinta kepada Allah itu bukan mau kita fungsikan materi itu sebenarnya. Kalau mau dipaksakan cintanya apa namanya, dipaksakan untuk menjadi itu bisa, terserah. Tapi kalau materi itu mau dipakai untuk Allah, dia tidak akan melihat. Itu sudah pasti. Karena dia tahu bahwa semua materi akan tidak pernah menjawab. Wayadul allati yalbisu biha. Begitu juga tangannya. Dia pakai betul-betul untuk kepentingan Allah dan Rasulnya. Warajul allati yalbisu biha. Begitu juga kakinya. Kalau ada misalnya kajian bersama. Mohon maaf. Kalau dia tidak mau dengar itu yang namanya kebaikan itu, dia tidak mau datang. Kalau misalnya ada pengajian itu tidak datang. Dia tidak ada. Wa in sa'alani a'taitu. Allah janjikan begini. Kalau dia meminta, apa itu? Aku akan kasih. Ini janji-janji Allah kepada hamba yang tadi itu. Kalau dia fungsikan matanya memang untuk ibadah, ya kan? Untuk ibadah memang
ulama sini jelaskan wa sa'alani aqul, kalau dia minta kepada pasti aku akan kasih dia. Dia meminta apa nanti akan kasih. Bagaimana caranya Allah kasih? Nanti Allah akan kasih atau Allah akan angkat orang-orang yang memang pantas untuk mengangkat. Nanti kamu masih lihat, nanti kamu bantu. Wah ini Allah tadi. Walakin ista'adzani, kalau dia meminta tolong kepadaku, tidak boleh lakukan dan akan memberinya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hadis lagi. Dalam riwayat Muslim, Inna Allah Ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila dia mencintai seorang hamba, da'a Jibril. Allah itu panggil Jibril. Jibril, mari. Ini hadisnya dalam riwayat Muslim dari sahabat, masih dari Abu Hurairah. Faqala inni uhibbu fulan fa ahbibhu. Sesungguhnya saya cinta kepada si fulan itu. Saya cinta kepada si fulan. Allah bilang sama Jibril, saya cinta kepada si fulan. Fa uhbibhu, maka engkau cinta kepada dia. Pertanyaannya, siapa yang jaga tadi yang Allah cintai itu? Jibril yang jaga. Malaikat yang jaga. Kalau sudah memang Allah cinta kepada orang itu, malaikat yang berurusan, malaikat yang jaga dia. Makanya kalau kamu sudah berhutang mau begitu, jangan takut. Biasa-biasa tidak perlu takut. Fayuhibbuhu Jibril. Maka Jibril Sumayuna di Samai. Lalu Jibril itu bilang kepada penduduk kami, Sumayuna di Samai. Kalau bilang sama penduduk yang tadi, fayaqulu inna Allah yuhibbu fulan yuhibbu. Sesungguhnya Allah itu mencintai si fulan, maka penduduk langit kalian harus cinta kepada dia semuanya. Penduduk langit harus dibilang itu penduduk langit. Dibilangnya sekali lagi. Summa yunadi fis samai. Kemudian Allah bilang kepada penduduk langit, fayaqulu inna Allah yuhibbu fulana yuhibbuhu. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada si fulan, maka kalian penduduk langit harus cinta kepada dia. Begitu. Wa yuhibbu ahlus sama, maka penduduk langit cinta kepada dia. Summa yudau lahul qabuli fil ardh. Lalu kemudian dibilang juga kepada penduduk di bumi, kalian harus cinta kepada orang. Nanti itu Allah yang gerakan, bukan kita sendiri. Nanti Allah yang kasih gerakan itu. Itu. Wa idza aqadha 'abdan da'a Jibril. Kalau ada orang yang benci kepada hamba tadi, ini uhibbu fulan. Ada orang yang benci, atau orang ini paling saya benci, maka dipanggillah Jibril dan Allah bilang kepada Jibril, orang ini saya paling benci sama dia. Begitu juga fayuhibbuhu Jibril summa yunadi ahli sama. Jadi Jibril bilang bahwa penduduk langit, orang ini Allah paling benci dia, maka benci orang itu.
Jadi orang yang Allah senang itu dikasih tahu pada tentara-tentaranya Allah. Siapa? Malaikat. Begitu juga orang yang paling dibenci dikasih tahu ini orang ini paling saya dikasih tahu. Nah sekarang ini kita ini tinggal pilihan saja sebenarnya. Ya, kalau kita lihat mau disayang sama Allah atau mau dibenci sama Allah. Kalau mau dicintai sama Allah, maka satu kewajiban kita jangan sampai ditinggalkan. Yang kedua, sunnah-sunnah jangan ditinggalkan. Awas, sunnah-sunnah jangan ditinggalkan. Jadi dibilangnya itu sholat rawatib jangan dianggap remeh, puasa-puasa sunnah jangan dianggap remeh, sholat tahajud malam jangan dianggap remeh, duha jangan ditinggalkan. Ya kan? Karena terkadang kita nangkap ini kan yang sunnah-sunnah itu tidak dihitung. Sebenarnya hitungannya paling banyak itu sunnah. Kalau kapan kita punya sholat wajib, sholat punya kewajiban itu ada nanti di sunnahnya itu yang terbelakang. Jadi kalau kita hitung sholat rawatib sekarang sebelum subuh jangan ditinggalkan. Itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Pahalanya 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum sesudah zuhur. Maksudnya 4 rakaat itu kalau dapat 2, kalau dia dapat 4 rakaat, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, sesudah maghrib. Nah, kita kan tidak biasa sholat maghrib sunnah sebelum maghrib. Padahal ada hadisnya itu. Coba biasa. Yang berangkat nanti pasti tahu. Ada tidak wajib kalau sholat sebelum maghrib, sholat sunnah di Mekah kok? Di sini tidak pernah dipakai. Waktu Pak, waktu. Waktunya pendek. Ini saya tanya. Saya kasih tahu. Panjang. Jadi gini, namanya sholat sunnah itu tidak memandang sholat itu pendek apa panjang. Sunnah kerjakan. Waktu sunnah itu cuma 2 jam tersebut yang waktu bergoyang. 1 maghrib, yang kedua subuh. Subuh saja kita disuruhnya sholat. Masuk sholat sunnah. Matahari dia kita jam 6, jam setengah 6, matahari masih bisa sholat sunnah. Kalau memang dia tertinggal, jadi pokoknya sunnah. Di waktu kita sendiri yang bagi. Bisa ini masalah maghrib dengan isya kan beda Pak. Kalau maghrib itu kan maka dibilang pendek karena kan habis azan langsung kamar. Nah, jadi tidak ada sempat kita mau sunnah gitu. Kalau kayak isya kan habis azan bisa masih sunnah gitu. Makanya dibilang waktunya pendek Pak. Baik. Jadi sekarang kita pastikan waktu maghrib jam berapa sekarang? Waktu maghrib sudah. Waktu kemarin jam berapa? Jam 6 lewat? 6.20 ya. Berapa? 6.20 kalau tidak salah. 6.10. 6.10 ya. Nah sekarang 6.10 sampai isya itu jam berapa? Nah sekarang berapa jam itu waktu maghribnya? Panjang. Masih panjang kalau itu dari maghrib sampai masih sholat sebelum itu kita dapat. Kebiasaannya di sini gitu Pak. Nah, itu saya kasih tahu. Kata Rasulullah SAW, "Sallu qabla al-maghribi, sallu qabla al-maghribi, sallu qabla al-maghribi ma yasha." Salat maghrib kamu, salat maghrib kamu, antum bilang tidak tahu. Bagi orang yang memang dia tidak makan orang kalau naik haji, dia banyak salat di maghrib. Baru salat di sana itu banyak orang, ribuan juta orang itu. Itu saja masih bisa sholat sunnah. Kita yang di sini cuma berapa seminggu gimana? Diatur waktunya. Nah, masih ada yang tertinggal, maksudnya belum kita biasakan, dibiasakan. Ya, supaya kan sedang sudah itu kenapa? Cuma 5 menit gampang.
yaitu sambil imam menudahkan. Ini sholat sunnah. Di beberapa masjid belum. Kalau masjid Al-Umar saja sudah ada. Di 5 menit kan tidak makan kita akan habis kalau sholat sunnah. Saya kira itu dibiasakan dengan ya. Dan kita lanjut tadi apa? Sesudah maghrib 2 rakaat dan sebelum isya 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat. Intinya sholat sunnah boleh ditambah. Kalau misalnya 2 rakaat dia tambah, nanti kalau ada waktu dia tambah lagi tidak. Makanya imam yang bagus itu dia spek waktu sholat sunnah itu harus ada. Harus ada. Contoh saya kasih waktu misalnya 10 menit untuk orang itu dari azan sampai ke sholat 10 menit. Dia akan ke sholat sunnah. Atau ada yang di jalan juga beda. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya dengan berapa cintanya Allah telah cinta kepada orang tertentu. Tadi yang sudah saya jelaskan di sini. Mudah-mudahan Allah berikan kita terus keberkahan, kita bisa menjalankan berita Allah ini dengan ikhlas. Subhanallah, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With